Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang telah mengikuti pelaksanaan inkuari kolaboratif pada tahap 2 ketiga ya. Pertama akses, identifikasi. Minggu kemudian kita pertemuan mendesain, merencanakan pembelajaran dari Bu Erna sebagai guru model, dan tadi kita melaksanakan implementasi atau pembelajaran yang direncanakan dengan diobservasi oleh rekan-rekan yang ikut dengan desain. Ini tahap ketiga, yaitu keempat adalah refleksi. Untuk refleksi ini isinya nanti rekan-rekan memberikan masukan, perbaikan untuk ke depan pembelajaran yang dirancang ini. Baik, mengawali refleksi, silakan sebagai guru model Bu Erna mengungkapkan perasaan, ya. Merefleksi dulu apa yang sudah dilaksanakan tadi. Bagaimana? Silakan Bu Erna. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala, juga Bapak dan Ibu Guru. Alhamdulillah tadi telah selesai melaksanakan kegiatan di mana saya diberi kesempatan oleh Bapak Kepala sebagai model. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir, sudah membersamai. Saya pribadi merasa kalau di awal deg-degan itu pasti, karena beda halnya tidak seperti sehari-hari. Kalau sehari-hari mengajar di kelas, Bapak Ibu kita sudah biasa ya. Tapi beda halnya ketika kita mengajar, ada yang melihat, apalagi ada Bapak Kepala, itu Masya Allah luar biasa rasanya. Tapi alhamdulillah tadi sepertinya lumayan kondusif, anak-anak juga lumayan terlihat semangat, interaksinya ada gitu. Kemudian selanjutnya saya minta memohon itu kepada Bapak dan Ibu, barangkali ada saran dan masukan, kritik juga tidak masalah, kritik yang membangun untuk saya, supaya pasti tadi masih banyak sekali kekurangan dari penampilan saya, mungkin dari cara saya menyampaikan dan lain-lain. Mungkin Bapak dan Ibu punya saran dan masukannya masing-masing, mongga di sini saya tunggu. Pasti itu akan menjadi satu bahan perbaikan untuk saya. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali memberikan masukan, Bapak yang memberikan komentar ya, apa yang tadi sudah dilaksanakan oleh Erna secara umum sudah sangat bagus, luar biasa. Sangat antusias, Erna juga menguasai apa yang disampaikan. Mungkin tadi sedikit ini ya karena tadi di pembukaannya terlalu panjang ya, akhirnya kan jangan dihitung tadi senang sama itu, nanti jangan dihitung ya. Jadi mulai pembukaan itu pada saat Bu Erna kemudian berdoa absen. Kali ini senang kan hampir sama nyanyi Indonesia Raya ya, itu jadi kita yang ini jenuh kita mulai lebih ingat ya. Artinya tapi secara umum pada saat pembukaan anak-anak Bapak catat ya sekitar boleh dibilang 100% aktif. Ya. Pada kegiatan inti sudah cocok, artinya sudah sesuai dengan sintaknya bahwa itu ada pembelajaran inquiry, menemukan adanya greeting itu di mana, jangan sampai disampaikan dulu tapi melalui tayangan biar anak mengidentifikasi gitu, kemudian bisa menemukan apa itu greeting dan live talking. Namun ada sedikit di sini yang perlu Bapak kritisi,
sebaiknya pada saat memberikan LK, siapa saja, LK kan anak mengerjakan dengan tugas, karena dia anak mengidentifikasi materi, tugas itu jangan nonton kalau bisa, mendekati, kalau itu individu ya dekati secara individu, kalau kelompok dekati secara kelompok. Seperti tadi anak suruh mengidentifikasi mana greeting, mana left talking, ya pada bingung mana, akhirnya pada saat baru di kesimpulan akhir misalnya supaya anak pada saat tak tugas dilaksanakan dekati satu-satu. Bu eranya kamu ingat dari belakang, oh udah gini belum nak. Nah tugas pengamat pun begitu, pengamat jangan selalu di belakang gini, nanti bu eranya takut ini. Kalau kita itu keliling mengamati, oh si ini catat, kalau apa namanya, oh si ini mau ngobrol, oh si ini, nah gitu, biarin aja, oh si ini pura-pura nyata, mereka nggak gambar. Lalu tugas kita mengamati interaksi siswa dalam kelas pelajaran. Nanti catatan dari bapak yang belum optimal pada saat anak mengerjakan mereka, sebaiknya siapapun gurunya itu mendekati, bisa mengerjakan nggak, paham nggak apa yang dikerjakan, paham nggak tugas yang ada tentang sehingga mereka bisa karena bisa di sini. Yang lain sudah cukup bagus, interaksinya ya kalau secara pastikan 85% ya sudah memenuhi standar. Itu saja barangkali dari bapak. Silakan yang lain. Terima kasih bapak. Yang lain mangga. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita dicatat ya. Nggak panjang lebar ya, Bu Erna. Menurut saya udah bagus. Terima kasih. Udah anak-anak udah antusias, udah semangat ya. Apalagi yang terakhir-akhir lihat kayak Dimas sudah pada ini, alhamdulillah udah pada kayaknya udah pada paham, walaupun hanya sebagian ya Bu Erna. Cuman karena lihat Iip, memang Iip kan orangnya rada cerdas ya, rada aktif memang di kelas, kayak Rena, kayak yang lain-lain. Cuma sebelum pembelajaran kan ada berdoa ya. Iya. Untuk berdoa itu kita sebagai guru ya, pilihan dulu Bu, jadi diperhatikan dulu ini anak udah siap dulu mau berdoa. Kadang ada yang belakang Bu, anak yang depan udah siap, yang belakang masih pegang pensil. Itu ibu lihat bukannya berdoa, malah menulis-nulis di belakang. Nah itu ya. Jadi kita sebagai guru lihat dulu anak udah siap belum berdoa. Minimal ya keliling dulu lah gitu sebagai guru. Oh ya ini udah siap. Baiklah kita berdoa. Selain berdoa ada materi sedikit. Itu masih KS ya. Tadi ada 3 LKPD. Yang pertama, Tadi yang pertama ke orang. yang orang apa tuh kelompok orang? Orang. Kalau kita udah lihat. Oh Yang ya, Jayo itu Jayo. Berarti salah ya? Ya itu orang ya. Nah, berarti ibu cuma itu doang karena ya jadi cuma memperhatikan dikira per kelompok. Kita lihat yang lain kan ini kelompok yang mana? Di kelompok depan Bu. Iya. Tuh seperti itu ya. Jadi untuk biar cepat paham Iya. emang harusnya kan bersendiri-sendiri ya. Orang dulu ya. Ya, per orang jadi biar anak cepat menguasai itu. Tadi sudah. Itu yang kelompok itu yang LKPD terakhir. Nah, cukup segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nti atas saran dan masukannya yang luar biasa. Silakan. Enggak Bapak dan Lanjut. Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengamati bulan tadi ya, kalau dari mulai pendahuluan sudah cukup bagus. Cuman di kegiatan ini cuma ada ini
ibu membagikan di LKPR itu ya, yang berkelompok ibu ya, kan masih banyak anak yang kebingungan, yang nyari yang mana yang harus diisikan, terus ada yang ngomong di situ kan. Cuman tadi kan ibu kurang terlalu jeli dalam meneliti anak tadi ya. Ya cuman itu aja sih yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul. Tadi sama halnya yang disampaikan oleh Bapak bahwa tadi saya kekurangannya ketika siswa mengerjakan LKPD saya kurang aktif ya, membimbing siswa. Terima kasih Pak Abdul. Semoga Pak Oding. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya Bu ya, mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan itu sudah bagus ya. Terima kasih Pak. Begini Pak, Bu, dari pendahuluan Ibu lihat tadi satu itu waktunya terlalu panjang. Keduanya di situ kan Ibu absen cek siswa. Kayaknya Ibu ragu-ragu mau menyebutkan satu persatu. Oh iya paham maksudnya sih Pak. Saya kan absen Iin, terus Ica. Nah setelah Ibu nyampe 4 atau 5 tadi, langsung Ibu siapa hari ini yang tidak hadir sebenarnya? Iya Pak. Ya. Keduanya yaitu di kegiatan inti. Di kegiatan inti itu dia ada pertanyaan penting. Kira-kira apa ya hari ini yang Ibu akan sampaikan? Kalau tidak salah itu. Bukan itu Pak. Pertanyaan pemantik itu yang pertama, pernahkah kalian mendengar tentang istilah dating dan Iya. Yang kedua, apa yang kalian ucapkan ketika kalian bertemu teman atau seseorang yang menarik? Iya. Terus yang keduanya yaitu Ibu tidak menyampaikan persepsi. Ada nggak? Kira-kira ini buat nggak kurang ketelitian saya gitu. Ada persepsi salah satunya tadi Itu Pak. perpanjangan pemantik itu apa persepsi? Masuk ke persepsi. Masuk ke persepsi. Iya. Pengetahuan saya persepsi itu menanyakan itu pelajaran yang sudah diajarkan. Oh itu sebelum kita tadi bahkan saya lupa juga menyampaikan tujuan betul kalau si tadi ada yang tertinggal kalau mau detail ya kalau detail kan memang seharusnya sebelum menyampaikan tujuan pelajaran mengaitkan dulu dengan materi yang kemarin. Iya, kemarin. Itu memang terlewat tadi. Iya betul. Udah gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Usi, masukan luar biasa. Enggak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini sebetulnya cuma menambahkan juga dari keseluruhan bagus, dan saya juga sesuai dengan banyak pembelajaran lah. Cuman tadi yang disampaikan sama Pak Usi juga sama di awal itu di awal itu pendahuluan ya. Kalau tidak salah di pendahuluan terlalu lama. Karena tadi ya harusnya langsung saja tidak usah pakai senam ya. Itu. Tadi saya mau tanya dulu sih ke coding nggak usah pakai lalu dulu nggak sama senam boleh kata coding. Makanya ya Bu, makanya saya nanya ke Pak Odi, ini penilaiannya nggak berdasarkan waktu Pak Odi. Iya. Makanya itu dulu yang di pendahuluan aja. Kalau di kegiatan inti, alhamdulillah itu udah berjalan oke lah. Iya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dullah, terima kasih. Terakhir Pak Odi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau saya sih sepertinya sudah dikuliti semua ya. Kekurangan-kekurangan sudah muncul semua. Tapi mungkin ya, karena saya kameramen jadi nggak fokus ya. Yang belum muncul kalau menurut saya tadi tujuan pembelajaran belum disampaikan. Iya, keskip Iya. sama Itu. Kedua yang keskip. Pertama tidak mengaitkan dengan pelajaran yang lalu. Iya. Kemudian tidak Apa saksi kan Bu ya? Ya, itu. Apa saksi enggak tadi? Terlewat. Terlewat. Ya memang kalau yang dimaksud absorpsi pemantik juga. Iya, baik. Yang kedua tadi ya, persepsi ini sebetulnya bisa dikaitkan dengan materi yang sebelumnya atau bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata yang berkaitan dengan materi yang akan datang. Persepsi seperti itu Pak. Ada apa tadi?
ceritakan dikit aja lah. Walaupun tadi kan hanya ingin jadi model, tapi kalau saya lihat hampir 85% lah apa yang namanya sintanya itu muncul. Jadi kalau menurut saya mendingan ikut saja sekalian ngobrol. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang lainnya tadi sebetulnya ada tapi saya lupa lagi. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beginilah yang disebut inquiry kolaboratif. Setelah ini bagusnya nanti karena mengajar yang berikutnya dengan cara yang sama, yang mesti ada nyanyi-nyanyian dan sebagainya. Kemudian tadi catatannya misalnya memberikan bimbingan kelompok, kemudian hak persepsinya ada, itu nanti dijalankan. Itu namanya siklus berikutnya, jadi ada bimbingan dua siklus. Karena kalau ini terus diulang-ulang nanti semua guru melaksanakan ini dan jalan luar biasa, anak belajar dengan baik. Bahkan kalau dulu di lesson study, Bapak pernah ikut pelatihan lesson study tingkat nasional. Di Jawa Timur ada sekolah yang dibimbing langsung oleh Jepang. Itu kalau ada tamu misalnya, lesson study, udah orang DPR datang, orang tua siswa datang, nonton semua, ngajar, dilihat orang DPR, dilihat orang dinas. Tapi kan karena sudah biasa, kelas penuh, tapi anak-anak juga karena sudah sering belajar seperti biasa. Bahkan kalau video-video yang di Jepang, semua bahkan berbudak juga diajar pas rawat pun nonton. Jadi kalau sudah biasa kita ngajar, artinya kasarnya kita akan mengajar akan ditonton lebih siap ketimbang ngajar kayak sekali gitu. Ada kan gitu. Dengan akan ditonton ngajar dengan segala persiapan. Itu makanya dulu digambarkan waktu Bapak sing praktek sama Jepang. Di Jepang itu guru pemula digaji 30 juta. Insya Allah. Itu tahun 2010 ke sana. Tapi mereka pada saat menyiapkan pembelajaran sampai ngendong jam 9 malam masih ngangkut truk mempersiapkan standarnya apa, alat yang disiapkan apa. Kalau besok mau ngajar, ya wajar kalau digaji 30 juta rupiah. Dan pernah dicontohkan namanya Suzuki, orang Jepang. Saya mau open kelas di Indonesia. Persiapannya seminggu. Dalam seminggu saya minta nama-nama anaknya yang akan sekolah saya ajar. Dia apalin besi satu persatu. Si ini namanya ini. Padahal dia pendatang kan, baru seminggu mau masuk ke sekolah. Namanya ini, orang tua ini hafal sehingga detail. Pada saat ngajar dia berpengaruh seperti sudah ngajar bertahun-tahun. Nah, itu ngajar yang benar. Sehingga pada saat mempersyaratkan student center, kemudian memahami karakteristik peserta didik, benar bisa ngajar begitu. Orang, jadi kita akan coba ini terus, bukan hanya Bapak berharap bukan hanya untuk memenuhi target ikut lomba doang, nanti giliran nanti bulan depan sehingga ikut merasakan. Jadi kalau udah biasa anak-anak juga diajar dengan nanti ajarnya kelas real. Kalau ini kan tadi kelasnya kelas campur Fauzi. Kalau ngabsennya ngabsen di biji lain kelas lain. Saya jelasin dulu Fauzi itu kan Nggak saya tahu. Ini kan kelasnya kelas settingan. Kalau kelas beneran mungkin ya pertama mungkin kaku pasti, tapi lama-lama jadi Bapak tuh ya toh jadi Fauzi gitu belajar. Oh ternyata namanya good morning itu yang belajar kan. Selama ini kan good morning ya good morning, ternyata ada jamnya kan. Iya, dari jam sekian sampai jam sekian. Kita pun yang menjadi observer ikut belajar bahasa Inggris. Pas dulu ini, pas bukan mau tidur nih,
kalau mau tidur sama belum tidur kan beda lagi. Iya, kalau sebelum tidur masih good evening. Iya. Kalau mau tidur tuh Kalau kita mau berpisah, Cuma bersalah. Kalau yang tidak ada jam, tidak ada batas, apa itu? Kenapa Pak? Tidak ada jam, misalkan tidak ada waktu. hello, Hello, goodbye, bisa nggak? Itu ucapan mau berpisah. itu mah kalau mau pisah. Mau bisa. Tapi kalau sapaan bebas, hello, itu kapan aja. Kapan aja. Tidak melihat waktu. Hello. Hello Pak gitu, hello. Jadi kalau pergi, kalau malam-malam kita mau pulang, good night, sama pisah. Nah, saya di warung. Kalau jam segini, Ini masih berafternoon. Tapi jam berapa ini? Jam 12. Oh, good evening. Video ini. Karena sampai jam 12 udah warning. Kalau jam 6 pagi, ya jam No. 6 malam berarti belum Good morning itu pagi sampai jam 12, jam 12 sampai maghrib itu good evening. Gitu ya? Salah nggak sih? Iya. Nanti maghrib sampai malam, good Good evening. Salah. Ribet mau jadi guru bahasa Inggris. Kenapa? Assalamualaikum. Udah apa ya? Simpel ya. Jadi ya kira-kira begitu ya rekan-rekan. Nanti mudah-mudahan Bapak di sana bisa datang open kelasnya Pak Odi, kita hadir semua. Kalau tidak ya di video katanya. Dan habis itu pertemuan seperti ini masukan-masukan. Dan mungkin diskusinya Erna boleh gantian karena mungkin Pak Odi jadi guru model. Artinya ke depan ini sudah berjalan dengan baik. Dan nanti videonya Bapak ada sama-sama diedit untuk dijadikan. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan ini sebagai contoh. Kalau nanti Bapak berharap ini akan menjadi model dan nanti kalau akan Bapak infokan ke sekolah-sekolah lain, kita jadi sekolah model. Amin. Saya Pak menguatkan apa yang disampaikan Bapak. Jika nanti hari Senin Bapak tidak hadir, saya meminta yang hadir di sini harus hadir. Iya. Senin biasanya cuma kompak, kecuali Pak Abdul nih. Pak Abdul tidak ada jadwal nih Pak Abdul. Pak Abdul Senin ada. Senin kan biasanya kumpul Pak. Pokoknya Kalau perhalangan Bapak hadir. Senin gitu ya. Full semua. Meskipun kumpul, kalau tidak mau bekerja sama ya paling di ruang Iya. Nah, kalau tidak ada Bapak nih, tidak ada Bapak biasanya kurang. Jadi ya, Bapak memang rencanakan sebenarnya ada video gimana. Cuma karena Bapak sudah pesen ada rapat 24 ke dia ada. Siap Odi, siap. Bapak ini ada kelas dua kan? Intinya sambil nyolong, sambil kita nyolong Iya, ya, Pak tadi ya. kan sambil Oh, belajar. begini. Apa sih sebelum berakhir nih? Ada yang mau sedikit menjelaskan. Tadi di awal, kanannya dulu nih Pak Odi. Pak Odi ini ngajar beneran 2 jam pelajaran enggak? Apa kalau misalkan sekecil ya? Karena butuhnya Bapak kan cuma sedikit nih. Kata Pak Odi ya sudah mengajar seperti biasa. Opening pakai senam tidak dengan lagu Indonesia Raya? Boleh kata Pak Odi. Satu lagi absen dipertanyakan sama Pak Usi. Kenapa Bu Erna seperti ragu? Pak, Erna sengaja pilih anak yang dia bisa menjawab dengan siapa tadi? Padahal tadi yang pas Erna buka absennya itu bukan pas itu. Plus sengaja Erna nanya si Eri, Erna tahu si Eri tidak ada supaya anak-anak bisa menjawab absen gitu loh tujuannya. Jadi merasa ringan. Rasa ringan. menambahkan masih terkait dengan absen. Absen itu kalau observernya jeli, apakah kita sering hadir atau tidak? Yang lebih bagus itu kita sebut aja siapa yang tidak hadir atau sebut aja namanya misalnya si Erwin kemana? Artinya kita yang lain udah tahu tuh, udah paham. Kan katanya aturannya begitu, ketika kita mengecek kehadiran tidak perlu semua. Iya. Langsung saja job, siapa yang tidak hadir? Perhatikan yang hadir kita tinggal. Malah nanti itu yang lebih bagus sebut namanya. Si Erwin kenapa nggak hadir misalnya? Artinya berarti kita tahu nih siswa satu persatu. Gitu. Tadi begitu ya. Ya gitu aja cukup barangkali. Terima kasih banyak. Kita tutup sama-sama baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini Pak Sifat. Saya banyak yang tidak hadir. Bupati kemana? Cibaliong. Nah. Oh, mobil itu, mobil bos tuh. Iya,